Salah satu Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, kelahiran di tengah kaum Tsamud. Jauh sebelum kota-kota modern berdiri megah seperti sekarang, di sebuah wilayah bernama Al-Hijr, hiduplah kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini dikenal dengan keahlian mereka memahat batu menjadi rumah-rumah yang indah. Di tengah kaum inilah, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Saleh. Sejak kecil, Saleh sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kejujuran. Ia tumbuh menjadi pemuda yang dihormati dan disegani oleh kaumnya. Kehidupan kaum Tsamud yang makmur tapi menyimpang. Kaum Tsamud hidup makmur. Mereka memiliki tanah yang subur, hewan ternak yang banyak, dan rumah-rumah batu yang kokoh. Tapi, sayangnya, kemakmuran ini tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah. Mereka justru menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Mereka lupa bahwa semua nikmat yang mereka rasakan itu berasal dari Allah SWT. Saleh, sang pemuda yang gelisah. Saleh merasa gelisah melihat kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Ia tidak tahan melihat kaumnya menyekutukan Allah dengan berhala-berhala. Ia sering merenung dan berdoa kepada Allah, memohon petunjuk dan kekuatan untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Wahyu dari Allah SWT. Hingga pada suatu hari, Allah SWT mendengar doa Saleh. Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi dan rasul. Allah memberikan wahyu kepada Saleh, memerintahkannya untuk mengajak kaum Tsamud menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Saleh mengajak kaumnya menyembah Allah. Dengan berani, Saleh mendatangi kaumnya. Ia menyampaikan pesan Allah dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Wahai kaumku, kata Saleh, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmurnya. Penolakan dan tantangan dari kaum Tsamud. Namun, kaum Tsamud tidak mau mendengarkan Saleh. Mereka mengejek dan menghina Saleh. Mereka berkata, "Wahai Saleh, kamu ini hanya manusia biasa seperti kami. Jika kamu benar-benar seorang nabi, tunjukkanlah kepada kami sebuah mukjizat." Mukjizat unta dari batu. Saleh berdoa kepada Allah, memohon agar diberikan mukjizat untuk membuktikan kenabiannya. Allah mengabulkan doa Saleh. Tiba-tiba, dari sebuah batu besar, keluarlah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu adalah mukjizat dari Allah untuk kaum Tsamud. Perjanjian dengan unta. Saleh berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, inilah unta Allah, sebagai bukti bagi kalian. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian mengganggunya dengan keburukan apapun. Jika kalian mengganggunya, maka azab yang pedih akan menimpa kalian." Kaum Tsamud setuju dengan perjanjian itu. Unta itu diberi kebebasan untuk makan dan minum sepuasnya. Kaum Tsamud melanggar perjanjian. Namun, lama-kelamaan, kaum Tsamud merasa terganggu dengan kehadiran unta tersebut. Unta itu meminum banyak air, sehingga mereka kekurangan air. Mereka juga merasa risih dengan ukuran unta yang sangat besar. Akhirnya, mereka bersepakat untuk membunuh unta tersebut. Unta dibunuh, azab menanti. Dengan keji, mereka membunuh unta tersebut. Saleh sangat sedih dan marah melihat perbuatan kaumnya. Ia berkata, "Bersukarialah kalian di negeri kalian selama 3 hari. Setelah itu, azab Allah akan datang menimpa kalian." Azab Allah datang. Setelah 3 hari, datanglah azab Allah yang sangat dahsyat. Langit menjadi gelap gulita. Petir menyambar-nyambar dengan suara yang menggelegar. Bumi bergetar dengan sangat kuat. Kaum Tsamud menjerit ketakutan. Mereka tidak bisa lari kemana-mana. Akhirnya, mereka semua binasa ditimpa azab Allah. Saleh dan pengikutnya selamat. Namun, Saleh dan para pengikutnya yang beriman selamat dari azab tersebut. Mereka telah diperingatkan oleh Allah untuk meninggalkan Al-Hijr sebelum azab datang. Mereka pergi ke tempat yang aman dan selamat dari bencana tersebut. Pelajaran dari kisah Nabi Saleh. Kisah Nabi Saleh ini memberikan banyak pelajaran bagi kita. Bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya. Janganlah kita menyekutukan Allah dengan apapun.
Dan janganlah kita melanggar perjanjian yang telah kita buat. Jika kita melanggar perintah Allah, maka azab Allah pasti akan datang menimpa kita. Akhir kisah. Demikianlah kisah Nabi Saleh alaihi salam. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.